Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan soal-soal ujian Internet of Things yang saya ambil dari Take Home UAS tahun 2021. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 1. Di sini kita diminta untuk menyebutkan aplikasi IoT pada bidang geoteknik, struktur, highway atau transportasi, dan juga water resource atau keairan. Nah, yang pertama pada bidang geotechnical engineering, saya mengambil Plexis dan juga Pacelope. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa dibaca sendiri maupun mencari penjelasan dari sumber-sumber lain. Di bidang struktur, saya mengambil contoh SAP 2000 dan juga Tekla Struktur. Untuk bidang transportasi, di sini diambil contoh aplikasi ME2 dan juga ME3, serta aplikasi SimTraffic Synchro 7. Untuk bidang keairan sendiri, diambil contoh aplikasi WaterNet dan juga Hekras. Nah, teman-teman bisa juga mengambil contoh-contoh aplikasi pada bidang teknik sipil yang lain dari sumber-sumber dari internet maupun materi dari dosen. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 2. Kita diminta untuk memberikan contoh aplikasi pada teknik sipil serta perbandingannya jika menggunakan metode konvensional serta apa manfaat yang didapatkan dari IoT ini. Nah, di sini saya mengambil contoh kegiatan pemadatan tanah. Nah, di masa sekarang ini kegiatan pemadatan tanah telah memakai teknologi IoT dengan sensor yang akan memberikan informasi mengenai kepadatan tanah yang dilalui. Nah, sementara pada masa lalu, kegiatan tanah masih menggunakan metode yang dilakukan secara manual dengan mengecek satu persatu area yang telah dipadatkan setiap 20 cm. Nah, dengan perbandingan ini bisa kita dapatkan kesimpulan manfaat dari IoT, yakni proses pemadatan menjadi lebih cepat, lebih hemat tenaga, serta menghasilkan kepadatan tanah yang baik sehingga pekerjaan proyek dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian pada soal nomor 3 kita diminta menjelaskan apa aplikasi dari IoT untuk Smart City. Nah, di Smart City ini bisa digunakan teknologi IoT untuk pengelolaan infrastruktur, ekonomi, mobilitas, lingkungan hidup agar menjadi lebih efisien. Yang pertama pada aspek keamanan. Nah, masyarakat di sini akan lebih nyaman apabila sistem keamanan menjadi lebih terjamin. Salah satu teknologi yang digunakan adalah Intelligent Video Analytics yang digunakan untuk merekam jejak pelaku kejahatan seperti melacak plat nomor kendaraan, detektor benda tajam, teknologi pengenal wajah, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk aspek ini teman-teman juga bisa mengambil contoh-contoh yang lain maupun di aspek-aspek lain. Kemudian di aspek transportasi, masyarakat akan meningkat mobilitasnya seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan, seperti manajemen lalu lintas yang baik untuk mengurangi kemacetan, parkir pintar, dan juga kemampuan masyarakat mengakses lokasi transportasi umum. Kemudian untuk aspek lingkungan, diambil contoh sensor kualitas udara dan juga sistem penyiraman tanaman otomatis. Oke, nomor 3 udah. Kita lanjut ke nomor 4. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan data center pada Smart City dan apa fungsi dari data center pada Smart City? Nah, pada data center itu merupakan pusat data yang merupakan suatu sistem jaringan komputer yang terpusat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan juga memproses data dalam skala yang besar. Nah, fungsinya untuk
menghimpun data transportasi, komunikasi, lingkungan yang selanjutnya digunakan untuk melakukan monitoring seluruh kegiatan dalam kota. Nah, untuk nomor 4 selesai, kita lanjut ke nomor 5, yakni apa fungsi dan kegunaan dari standby lighting pada Smart City. Nah, untuk fungsinya adalah untuk sektor penerangan pada Smart City. Sistem ini terkoneksi dengan sensor yang dapat menangkap informasi mengenai keadaan sekitar. Fungsinya adalah untuk menghemat energi dalam keadaan normal serta alternatif penerangan pada keadaan darurat seperti saat pemadaman dan juga pemadaman pada penerangan utama. Oke, kita lanjut ke nomor 6, yakni apa fungsi kamera pada Smart City dan kaitannya dengan keamanan masyarakat dan identifikasi kejahatan pada suatu kota. Nah, ini mirip dengan soal nomor 3 di aspek keamanan. Nah, di sini kita bisa jelaskan fungsi kamera berkaitan untuk memantau aktivitas di ruang publik agar nantinya dapat dijadikan sebagai rekam jejak apabila terjadi kasus kriminal. Kemudian selain itu bisa berfungsi sebagai pengawasan di ruang publik, sebagai peringatan pada para calon pelaku tindak kejahatan bahwa gerak-geriknya terekam oleh kamera pengawas. Oke, nomor 6 selesai, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ditanyakan apa fungsi dari water level pada Smart City dan kaitannya pada pencegahan banjir dan early warning system pada Smart City. Nah, kawasan sekitar sungai yang menjadi rawan banjir saat musim hujan dengan curah hujan tinggi, program ini bekerja untuk memantau ketinggian air di sungai yang sekaligus digunakan sebagai alat peringatan banjir. Alat ini bekerja untuk mitigasi bencana banjir melalui pemantauan kondisi peningkatan maupun penurunan muka air sungai dan penanda bencana agar masyarakat, aparat, dan juga pemerintah dapat bersiap untuk menghadapi banjir yang akan terjadi. Nah, kita lanjut ke nomor 8, yakni peran masyarakat dilibatkan dalam perencanaan kota dan terangkan hal tersebut dalam Smart City. Nah, dalam perencanaan wilayah perkotaan, peran serta masyarakat tidak boleh dilewatkan. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah terkait rencana pembangunan kota. Alasannya, masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan ini adalah karena keberhasilan suatu tata kelola kota sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada. Selain itu, berperan juga untuk selain untuk mengusulkan aspirasi, masyarakat juga berhak mengawal jalannya proses perencanaan sekaligus mengajukan protes apabila perencanaan kota tidak berjalan semestinya atau hasil yang didapat tidak sesuai dengan tujuan awal. Selain sebagai aspirasi, masyarakat juga berperan sebagai pengawas. Berikutnya, nomor 9, kita diminta untuk membandingkan metode konvensional dan juga manfaat penggunaan Smart Waste Management pada Smart City. Manfaat dari pengelolaan sampah pintar ini adalah memanajemen sampah agar memberikan kemudahan dalam penanganan sampah perkotaan. Fitur yang diberikan berupa kamera dan juga sensor untuk memonitoring limbah, mengakses lokasi tong sampah yang akan diangkut, serta mendeteksi keberadaan sampah di titik-titik tertentu. Nah,
Kemudahan ini dapat dirasakan oleh masyarakat, petugas kebersihan, dan juga pemerintah. Karena pelaksanaan pengelolaan sampah ini menjadi lebih mudah dipantau serta hemat waktu, biaya, tenaga, serta terstruktur dibandingkan dengan metode konvensional. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Apa aplikasi dari Smart City dalam traffic management untuk mereduksi kemacetan lalu lintas? Nah, traffic management ini digunakan untuk mereduksi kemacetan bersumber dari hasil monitoring kondisi lapangan lalu lintas yang terjadi. Aplikasi ini umumnya berupa kamera dan sensor juga untuk memantau arus lalu lintas dan juga menghitung volume kendaraan yang dilakukan secara real time dan juga online, sehingga dapat diambil keputusan secara langsung seperti pada periode nyala lampu lalu lintas dan juga pengalihan arus sehingga kemacetan lalu lintas dapat diredam atau dihindari. Untuk nomor 11, kita diminta untuk menjelaskan apa maksud dari Smart Grid. Nah, Smart Grid sendiri merupakan teknologi digital berupa jaringan komputer, internet, dan komunikasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan kelistrikan mulai dari pembangkit dan juga penyalur tenaga listrik hingga monitoring penggunaan listrik. Oke, kemudian di nomor 12, kita diminta untuk menjelaskan perbedaan signifikan dari Smart Grid dan juga konvensional sistem. Nah, Smart Grid dan juga konvensional sistem ini, perbedaan yang paling mendasar adalah kemudahan yang ditawarkan lebih banyak dibandingkan dengan konvensional sistem. Kemampuan yang dimiliki aplikasi Smart Grid adalah dapat menjadikan aliran listrik semakin lancar dan dapat dengan cepat melakukan penanganan ketika arus listrik mengalami masalah. Teknologi ini dapat memantau penggunaan listrik yang dikeluarkan sehingga bisa menghemat biaya. Efisiensi biaya karena minimalisasi terbuangnya energi juga dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen serta perusahaan sebagai penyedia layanan kelistrikan. Jadi bisa menghemat biaya dan juga semakin praktis dan mudah dalam penanganannya. Dan di nomor 13, kita diminta untuk menjelaskan peringkat popularitas aplikasi pada IoT. Nah, dijelaskan di sini peringkat popularitas aplikasi IoT didasarkan pada banyaknya jumlah pengguna aplikasi tersebut dan juga pengaruhnya dalam aspek kehidupan. Semakin banyak penggunanya, maka semakin besar dampak bagi kehidupan. Maka peringkat popularitas aplikasi tersebut juga akan meningkat. Salah satunya adalah Project Smart Home yang masuk pada jajaran aplikasi IoT paling populer. Smart Home ini dilengkapi fasilitas rumah yang menerapkan teknologi IoT. Adanya Smart Door Lock, kemudian sistem seperti kartu, PIN, sidik jari, hingga pendeteksi wajah menjadikan keamanan rumah semakin terjamin. Untuk sistem penerangan juga disediakan juga aplikasi Smart Lamp atau Smart Light Switch yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan nomor 14, apa maksud dengan Web 2.0 dan aplikasi dari Web 2.0? Web 2.0 sendiri adalah sebuah situs komputer yang telah berevolusi dan berkembang dalam penyediaan layanan berbasis web pada platform internet mulai tahun 2003. Beberapa aplikasi dari Web 2.0 yang masih bertahan dan juga berkembang saat ini adalah Facebook, social networking, wikis, maps, dan blogs. Nah, pada nomor 15 ditanyakan apa yang dimaksud dengan unstructured data. Unstructured data sendiri adalah atau data tidak terstruktur
adalah data yang masih dalam bentuk tidak dikenal dan tidak memiliki struktur yang spesifik sehingga memerlukan format penyimpanan yang khusus. Nah, contohnya pada social media file dalam PDF dan juga PowerPoint serta foto dan gambar-gambar grafis. Kemudian nomor 16 kita diminta untuk menjelaskan maksud dari Big Data. Pengertian Big Data sendiri adalah bentuk dari pengembangan sistem database yang memuat volume data dalam skala yang besar berupa struktur data maupun unstructured data. Fungsi utamanya adalah sebagai alat monitoring dan analisis penyebab suatu masalah kegagalan sistem di real time dan juga online. Dan untuk soal yang terakhir, soal nomor 17, ditanyakan apa yang dimaksud dengan social network analysis. Nah, SNA ini adalah suatu cara atau metode yang diterapkan untuk melakukan analisis jaringan sosial berupa interaksi atau hubungan yang terjalin antara suatu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu lingkup pekerjaan. Analisis ini sendiri dilakukan untuk mencari solusi terbaik dalam suatu permasalahan atau pemenuhan target. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.